Kalau kita ya semuanya sih tidak ada yang menginginkan pernikahan itu seperti janggal gitu, nggak ada ya. Jadi kita menikah itu kayak janggal gitu, menikah oh jodohnya ternyata sama berondong, atau memang kita sukanya sama berondong gitu, lebih cocoknya ngobrolnya sama berondong, lebih nyamannya sama berondong. Tapi biasanya di saat pacaran pun sudah terlihat kalau kita pacaran dengan yang lebih kecil dari kita, pasti apa-apa kita yang traktir, kita yang beliin ya kan. Walaupun dia kerja, dia juga pasti sayang-sayang duit gitu, kayaknya memang udah jiwanya juga ya. Jadi dia mau beliin kita apa-apa dia juga sayang-sayang duit gitu, dia juga pelit sama kita biasanya kalau berondong kayak gitu, karena pikiran dia yang lebih tua dong yang bayarin gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya suami, berjodohlah dengan berondong, siap-siaplah kita hidup dengan penuh pengorbanan. Jadi kita harus rela berkorban, dia pengen apa harus diturutin. Terus kita juga tidak boleh bangkit-bangkit. Jadi sering terjadi perceraian dengan berondong itu. Biasanya setelah menikah istrinya itu suka membangkit-bangkit, tuh motor dapat gue yang kreditin, tuh baju bagus dapat gue yang beli, terlalu banyak ngatur si berondongnya. Akhirnya si berondongnya nggak kuat gitu kan. Padahal ya kalau kita suami istri itu waktu pacaran pun, misalnya kita pacaran kita udah banyak berkorban untuk dia, apa-apa berkorban untuk dia, tiba-tiba kita tidak jadi menikah dengan dia. Kalau aku nih punya prinsip, terus aku udah banyak berkorban untuk dia terus tidak jadi menikah, tidak akan ada bangkitan. Karena prinsip aku begini, yang namanya bahagia itu pengorbanan. Jadi kita udah jalan sama dia, kita seiring sejalan sama dia, semua biaya kita yang tanggung. Kalau udah selesai hubungannya selesai, kita selesai, nggak usah kita ungkit-ungkit gua abis sama dia. Bilang kenapa, memang bahagia itu penuh dengan pengorbanan, jadi tidak usah bangkit-bangkit. Jadi kalau baik kalau udah menikah gitu ya, jangan suka ngebangkit-bangkit gitu kan. Kalau suami nggak kerja, kita usahain biar dia kerja. Alhamdulillah ya, kebanyakan yang namanya berondong itu kan pengangguran. Kebanyakan berondong pengangguran itu dapetinnya janda kerja, janda punya usaha. Nah si janda ini kalau hitung-hitungan nama berondong-berondong udah pasti nggak bakalan betah. Yang pastinya juga kalau kita menikah sama berondong pasti ada salah satu dari keluarganya yang nggak setuju, yang siap-siap menghasut dalam bahtera rumah tangga kita. Jadi kalau kita nggak gede-gede pengorbanan, nggak bisa jaga, itu nggak akan lama pernikahannya. Jadi kalau kita menikah dengan berondong, kita siap menjadi kakaknya, bisa jadi kita siap menjadi ibunya. Terus kita jangan pernah hitung-hitungan sama dia. Ini yang gua ini itu nggak boleh. Dia paling marah. Itu motor dapat gua ngeridit paling marah kalau dia. Itu motor gua yang bayarin paling marah. Lu kerja dapat dari gua marah. Lu kerja karena gue masukin duitnya, kasihin gue, paling marah. Terus dia ngasih ke orang tuanya, kalau kita ngomong dikit jangan ngasih semua ke orang tuanya, paling marah. Jadi kalau kita menikah sama berondong, siap-siap penuh pengorbanan, korban makan hati, korban segala-galanya. Tapi kembali ke diri kita sendiri yang lebih tua. Kalau kita yang lebih tua, kita terapkan pengorbanan kita itu. Jadi kita nggak boleh hitung-hitungan. Itu tipnya ya. Jadi biar tipnya biar awet seperti Nikita Mirzani.